Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali majelis yang penuh kemuliaan, penuh kebahagiaan dan kerinduan kita untuk bisa selalu dan semoga dimampukan Allah menghadirinya. Tidak lupa kita menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman yang sudah mungkin di penghujungnya ini, yang kalau kita lihat fitnah demi fitnah sepertinya tidak ada henti-hentinya, tidak ada habis-habisnya. Bahkan mungkin kalimat-kalimat penantian itu sudah tidak asing kita dengar. Kapan Imam Mahdi datang, atau ada yang mungkin pihak sana menantikan bahkan menyambut datangnya Dajjal dan seterusnya. Sepertinya majelis ini semakin terasa indah ketika di luar sana kita disibukkan dengan perkara-perkara dunia, kemudian ketika kita hadir di tempat berupa majelis ilmu ini, kita kembali kepada untuk apa kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiba-tiba hati menjadi tenang, rasa cinta akan akhirat kembali tumbuh. Karena memang itulah janji Allah kepada hambanya yang senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat humus sakinah. Dan tidaklah berkumpul segolongan dari hambaku, kata Allah, kecuali Allah pasti turunkan ke dalamnya, berkumpul dalam hal untuk yatlunal Qur'an aw yatadarasunahu, untuk membaca Quran atau mempelajari isinya, maka Allah pasti akan turunkan ketenangan di dalam majlis ilmu tersebut. Maka kita sering merasakan ketika mungkin sebelum kita hadir di sini, hati kita ini terus bergemuruh dengan berbagai perkara yang kita mungkin miliki, berbagai masalah yang mungkin kita hadapi. Namun di sini seketika sejenak kita mungkin lupa, atau bahkan mungkin saking tenangnya kadang santri sampai tertidur gitu ya di majelis ilmu. Itu bentuk sakinah salah satunya. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah limpahkan kasih sayang kepada mereka. Sering kita itu mungkin belum pernah berjumpa dengan kawan samping kanan kiri kita. Berjumpa sejenak hanya tadi sekitar 1 jam di majelis ilmu, namun rasa persaudaraan itu mengikat begitu kuatnya. Ketika berjumpa lagi mungkin suatu hari di pasar atau di tempat yang lain, yang kita ingat kebaikannya, oh ini kemarin ketemu di Zabisa, di majelis ilmu ketika kajian. Itu kemudian tiba-tiba rasanya mungkin bahkan melebihi saudara sendiri. Itulah rahmah. Wa hafathumul malaikah, dan Allah naungkan sayap malaikat di atasnya, yaitu berupa ampunan dan juga pengabulan doa yang dibantu oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan perkenalkan namanya di antara para penduduk langit. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang mendapatkan minimal 4 fadilah dari majelis ilmu tadi. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini, mari kita tadabburi bersama kisah seorang nabi yang tentu ini tidak asing sebenarnya dalam perjalanan sirah atau kisah-kisah yang mungkin kita sering dengar. Terutama beliau sering minimal kita sebut di dalam sholat kita.
Di samping nama Nabi Muhammad SAW dalam kita melantunkan salawat di akhir tahiyat kita, maka ada nama beliau yaitu Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kita sebut nama beliau dalam salat kita. Lantas siapakah beliau? Jangan-jangan kita hanya melantunkan namanya tapi kita tidak kenal siapa Ibrahim yang dimaksud. Maka insya Allah sore hari ini kami ambilkan dari kitab Sirah Qasasul Anbiya, kisah para nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, sekaligus yang terkenal dengan kitab tafsirnya. Beliau membuat satu kitab khusus untuk menceritakan tafsir tentang ayat-ayat sirah. Yang pada kesempatan ini kita akan sama-sama tadabburi, yaitu tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita dari biografinya terlebih dahulu. Beliau adalah bin Tarikh, Ibrahim bin Tarikh bin Nahur, atau Tarikh disebut juga sebagai Azar. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim itu namanya Tarikh, atau di dalam Quran disebutnya sebagai Azar. Ini adalah sosok yang sama. Beliau lahir di Kaldan. Kaldan itu kalau sekarang itu tanah Babylon, itu di Irak. Ayahnya Nabi Ibrahim atau Azar itu memiliki 3 putra. Jadi yaitu Ibrahim sendiri, kemudian Nahur dan juga Haran. Haran ini kelak beliau adalah ayahnya Nabi Lut. Jadi Nabi Lut itu ponakannya Nabi Ibrahim. Beliau lahir di Kaldan. Ayahnya Azar ini adalah seorang pembuat berhala. Jadi kita mulai kisah ini dari perjalanan dakwah beliau. Pertama bukan umat yang besar, tapi kesyirikan itu, bahkan sumber kesyirikan itu muncul dari keluarganya sendiri. Ujian yang kalau kita rasakan hari ini tentu amatlah berat. Ketika kita melihat orang yang kemudian tidak sefaham dengan kita, bukan orang lain tapi orang tua sendiri. Maka ada di dalam Quran itu kisah orang tuanya Nabi, anaknya membangkang, Nabi Nuh. Anaknya membangkang, Kan'an namanya. Ada anaknya Nabi, orang tuanya pembuat berhala, Nabi Ibrahim. Maka lengkap nabi-nabi itu menceritakan seluruh problematika manusia hari ini. Ada yang kemudian istrinya itu seorang nabi, istrinya durhaka, Nabi Nuh, Nabi Lut. Ada bahkan orang kafir yang bahkan saking kafirnya itu ngaku Tuhan, istrinya seorang muslimah, Fir'aun, istrinya Asia. Maka lengkap semua kisah itu di dalam Al-Quran, yang mana itu menjadi miniatur daripada problem hari ini, atau bahkan menjadi referensi kita. Nah, tinggal masalah kita itu seperti Nabi siapa, kita nanti lihat sirahnya. Nabi Ibrahim ini ayahnya sendiri Azar adalah pembuat berhala, pembuat patung. Maka dakwah beliau kepada ayahnya itu direkam di dalam Al-Quran surat Maryam dari ayat 42 sampai ayat 48. Ini kami bacakan terlebih dahulu, kita mengambil dari ayat supaya semakin mantap hati kita itu menerima cerita demi cerita. Dan dakwahnya Nabi Ibrahim kepada ayahnya luar biasa dengan bahasa yang lembut sekali. Kalau seorang ayah atau orang tua menasihati anaknya itu, kalau bahasa lembut dalam Al-Quran memanggilnya dengan ya bunayya, wahai anakku. Itu panggilan yang ibaratnya penuh kasih sayang, ya bunayya. Kalau kita lihat contohnya dalam surat Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu bahwasanya nasihatnya Luqman kepada putranya. Sekarang kalau seorang anak memanggil dengan panggilan lembut kepada ayahnya, itu dengan panggilan ya abati, ya abati. Di dalam surat Maryam 4 kali Nabi Ibrahim itu memanggil ayahnya dengan ya abati. Dalam ayat 42, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'. Wahai ayahku, wahai ayah yang sangat aku sayangi, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsir, dan tidak melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak pula bermanfaat kepadamu sedikit pun. Kemudian dalam ayat selanjutnya 43, ya abati inni qad ja'ani minal ilm. Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu yang tidak datang kepadamu.
Maka kami beri judul dari sini, ya, Nabi Ibrahim itu manusia cerdas. Karena mukjizatnya Nabi Ibrahim itu salah satunya kecerdasannya. Kalau kita bicara mukjizat, sepertinya sering kita ini yang mukjizat yang zahir-zahir. Tongkat bisa jadi ular. Kemudian bisa membelah lautan dan seterusnya. Lantas apa mukjizatnya Nabi Ibrahim? Ternyata Allah itu menurunkan mukjizat itu pasti sesuai kaumnya. Dulu Nabi Musa itu kaumnya itu lagi yang menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang, derajat seseorang itu ilmu sihir. Maka mukjizat itu artinya melemahkan. Maka yang bisa melemahkan semua ilmu sihir ketika itu. Maka tongkatnya bisa melebihi, ularnya itu bisa melebihi ular-ular para penyihir ketika itu. Nabi Isa diutus kepada umat yang ketika itu yang menjadi tolak ukur kemajuan adalah ilmu kedokteran. Maka mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya ketika itu, yaitu penyakit kematian. Nabi Isa diberi mukjizat bisa membangkitkan yang mati. Nabi Muhammad diutus kepada umat yang ketika itu barometer kemuliaan adalah seorang pujangga. Syairnya semakin hebat, maka dia semakin mulia. Maka salah satu mukjizat Quran itu bahasanya mengalahkan seluruh pujangga ketika itu. Nah, Nabi Ibrahim diutus kepada umat yang ketika itu sangat mengedepankan logika berpikirnya, cerdas-cerdas, pintar-pintar. Maka Nabi Ibrahim bukan dikasih fisik yang kuat seperti halnya dulu ketika kita bahas cerita ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh dan seterusnya. Bukan pula diberi tongkat selayaknya Nabi Musa. Namun mukjizatnya Nabi Ibrahim adalah ketika dengan akal fikirannya, dengan hujahnya bisa mematahkan hujah umatnya. Nah, orang-orang Babylon ketika itu, Babilonia itu ketika itu peradaban yang paling maju. Kalau kita lihat hari ini bahkan masih ada sisa-sisanya. Dulu ada taman gantung Babilonia dan seterusnya. Nah, Babilonia itu dipimpin oleh seorang raja dunia bernama Namrud. Yang mana itu dia seorang raja kafir bahkan juga mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini ibaratnya diutus di sebuah tempat pusat peradaban manusia ketika itu, yaitu di Kaldan atau di Babilonia. Kaldan itu salah satu daerah dari Babilonia. Yang mana di sana mereka itu menyembah bintang-bintang. Jadi orang-orang Kaldan ini menyembah benda-benda langit, menyembah bintang, menyembah rembulan, menyembah matahari, ada juga kemudian menyembah berhala. Kemudian maka hari ini kita dapati di Damaskus itu, di Irak itu masih ada puing-puing bekas penyembahan mereka di sudut, di 4 arah mata angin pintu Damaskus itu ada bekas tempat ibadahnya orang-orang Babylon. Dulu bekas mereka menyembah bintang-bintang. Maka masuklah ke situ dakwah Nabi Ibrahim. Tadi setelah mendakwahkan kepada orang tuanya dengan cara yang lembut, ya abati, namun berujung dengan penolakan di dalam surat Maryam ayat ke-46, qala araghibun anta an alihati. Ayahnya berkata, wahai Ibrahim, apakah kamu itu membenci Tuhan-Tuhanku? La illam tantahi la arjumannaka. Ayahnya sendiri mengancam dengan kalimat, jika engkau tidak berhenti mencela Tuhanku, maka engkau pasti akan kurajam. Ini kata seorang ayah kepada anaknya yang berdakwah dengan selembut mungkin. Wahjurni maliyan, maka tinggalkanlah untukku, pergilah dariku dalam waktu yang lama. Maka ketika itu Ibrahim meninggalkan ayahnya dan mulai mendapat perintah untuk berdakwah kepada umatnya ketika itu di Kaldan. Namun apa kata Nabi Ibrahim ketika mendapati respon dari ayah seperti itu? Ada sebuah ayat selanjutnya 47. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Ibrahim berkata, salamun alaika, semoga keselamatan bagimu. Sa'astaghfiru laka rabbi, wahai ayahku, walaupun engkau menolak dakwahku, namun aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Rabbi, kepada Rabbku. Innahu kana bi hafiya. Sesungguhnya Allah itu maha baik kepadaku. Nah, di akhir ketika Nabi Ibrahim sudah kemudian menuntaskan dakwahnya kepada ayahnya walaupun berujung penolakan, namun menutup dengan, wahai ayahku, walaupun engkau tetap kafir menolak dakwahku, akan aku doakan semoga Allah mengampunimu. Yang ternyata ini menjadi teguran kelak bahwasanya menunjukkan kembali bahwasanya tidak boleh mendoakan ampunan bagi orang
kafir, apabila dia mati dalam keadaan kafir. Kalau misalkan mendoakan mendapatkan hidayah itu diperbolehkan. Tapi kemudian orang kafir, teman-teman mati dalam keadaan kafir didoakan supaya mendapat ampunan dari Allah, ini tidak diperkenankan. Salah satu dalilnya adalah surat Maryam ayat 47. Maka di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat Allah berfirman di awal ayat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sesungguhnya telah kami jadikan di dalam Ibrahim itu ada uswah hasanah, ada suri tauladan yang baik. Kemudian di akhir ayat, illa qaula Ibrahima li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali satu hal yang tidak boleh dicontoh dari Ibrahim. Ini bukan, ketika seperti ini kita memahaminya bukan kemudian mendiskreditkan keagungan Nabi Ibrahim, tidak. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi yang paling mulia nanti, Nabi yang kemudian merangkum dari semua kebaikan Nabi-Nabi itu ada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kasus ada dalam Nabi Muhammad. Ayahnya juga mati dalam keadaan kafir. Maka Nabi Muhammad pun tidak mendoakan ayahnya untuk kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maka di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat tadi, inna qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik dalam diri Ibrahim. Kemudian di akhir ayatnya ditutup dengan illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Kecuali satu perkataan, yaitu ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, akan aku mohonkan ampunan kepada Allah wahai ayahku, ya, dengan kondisi kekafiranmu. Maka ini menjadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke cerita tadi, ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum atau bangsa Kaldan yang mana menyembah bintang-bintang. Ibrahim tahu mereka ini mengedepankan akal pikirannya. Mereka ini mengedepankan akal pikirannya. Mereka mengedepankan logikanya. Maka ini tidak bisa kalau didakwai dengan ayat, tidak bisa hanya kalau didakwai dengan dalil. Mereka pasti menolak dan mereka meminta bukti. Apa sih ibaratnya kalau hari ini ya secara empiris ya gitu, secara apa yang realistis ya, seperti yang is itu bangsanya itu ya bangsa Kaldan itu. Kemudian terjadilah dialog yang terkenal di dalam Quran tentang dakwahnya Ibrahim kepada bangsanya atau kaumnya, yaitu yang menyembah bintang-bintang. Di dalam surat Al-An'am ayat ke-75, ayat 76 sampai 79. Falamma janna alaihi lail ra'a kaukaban. Ketika orang-orang Kaldan sedang menyembah bintang-bintang, Nabi Ibrahim masuk ke situ. Mereka kemudian melihat apa yang disembah oleh kaumnya. Ternyata sedang menyembah bintang. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban. Ketika malam telah menjadi gelap, ketika malam telah tiba, dia Ibrahim melihat sebuah bintang. Ra'a kaukaban, melihat sebuah bintang. Qala hadza rabbi. Kemudian dia mengatakan, wah, ini toh Tuhannya itu. Lagi pada nyembah bintang, wah inilah Tuhanku. Wah itu yang kamu sembah ya, indah ya. Itulah Tuhan kita. Hadza rabbi. Falamma afala, namun kemudian namanya bintang itu kadang muncul, kadang hilang, kadang kelihatan, kadang tidak terlihat. Falamma afala. Kemudian ketika bintang itu terbenam, ketika hilang, qala la uhibbul afilin. Waduh, tapi saya tuh enggak suka Tuhan kok hilang-hilang kayak gitu. Langsung dikasih hujah di tempat. Pura-puranya ikut ketika itu ke tempat persembahannya mereka. Wah ini ya Tuhan kita, bintang-bintang itu. Tapi kemudian bintang itu terbenam. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Falamma afala qala la uhibbul afilin. Aduh aku tidak suka dengan Tuhan kok bisa hilang, kadang muncul, kadang hilang. Saya butuhnya Tuhan yang ada terus, yang muncul terus. Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Kemudian ketika muncul rembulan, qala hadza rabbi. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, wah ini nih lebih bersinar, lebih terang, lebih besar. Hadza rabbi, ini lebih layak jadi Tuhan. Itu ketika itu bersama kaumnya melihat rembulan. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Rembulan dilihat, wah lebih tahan lama daripada bintang. Namun ketika sudah mulai datang waktu fajar, bulan itu mulai tenggelam, mulai hilang. Falamma afala, kemudian ketika hilang,
Nabi Ibrahim berkata, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Wah, kalau Tuhan munculnya cuman malam, ya saya ini termasuk orang yang tersesat. Masa Tuhan cuman munculnya malam hari saja. Kemudian fajar pun tiba, pagi pun tiba, falamma ra'al syamsa bazighatan. Dan ketika melihat matahari terbit, qala hadza rabbi hadza akbar. Wah, dikatakanlah Nabi Ibrahim dengan lantang, qala hadza rabbi, wah ini nih Tuhannya nih, wa hadza akbar, ini lebih besar, lebih bersinar, lebih besar, lebih panas, wah ini ya lebih gagah. Hadza akbar, ini lebih besar. Falamma afalat, namun ternyata sama. Ketika sudah datang waktu senja, ketika malam tiba dan hilang matahari itu, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sudah aku berlepas diri dari sesembahan kalian yang telah kalian sekutukan. Nyembah bintang kadang muncul kadang tidak. Nyembah bulan cuman ada malam. Nyembah matahari cuman waktu siang. Nah, itu tidak pakai dalil ayat, langsung kemudian secara argumentasi kalah telak kaumnya. Namun apa kata kaumnya? Kemudian Nabi Ibrahim dari situlah mendapat hidayah dan juga kemudian sekaligus dakwahnya kepada kaumnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku, aku hanya menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan tadi rembulan, bintang dan juga matahari. Hanifa wa ma ana minal musyrikin, yaitu dengan berpegang teguh dengan agama yang lurus dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Inilah cara dakwahnya Nabi Ibrahim yang penuh kecerdasan dan juga penuh argumentasi untuk menangkal daripada kebebalan dari kaum-kaumnya. Yang pertama tadi berdakwah kepada kaumnya Bani Kaldan yang menyembah rembulan, bintang dan juga matahari. Kemudian ada satu lagi yang menjadi sesembahan mereka. Nah, selain mereka ini orang-orang Kaldan ini menyembah bintang-bintang di langit, mereka juga menyembah berhala. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu ketika mau berdakwah ini tidak didengarkan. Mengumpulkan kaumnya tidak ada yang mau kumpul. Ini siapa? Hanya anaknya pembuat patung. Mau dikumpulkan, Nabi Ibrahim mau menyampaikan dakwahnya, tidak ada yang menggubris. Ketika Nabi Ibrahim langsung datang ke tempat peribadahan mereka tadi, cara Nabi Ibrahim seperti itu. Karena dikumpulkan tidak ada yang mau datang, akhirnya Nabi Ibrahim datang sendiri ke tempat peribadahan mereka. Ketika mereka sedang memuja bintang, memuja rembulan, Nabi Ibrahim sendiri yang datang dan memberikan hujahnya. Kemudian Nabi Ibrahim cari kesempatan, kira-kira kapan dan bagaimana saya ini bisa mengumpulkan seluruh kaumku untuk mendengarkan dakwahku. Akhirnya orang-orang Kaldan itu memiliki satu kebiasaan. Jadi mereka itu memiliki hari besar. Setiap tahunnya orang-orang Kaldan itu memiliki hari besar, yang mana ketika hari besar atau hari raya itu mereka keluar perkampungan. Mereka keluar perkampungan untuk mencari buruan, mereka berburu, kemudian pulang sore harinya membawa buruan itu. Namun sebelum mereka pergi meninggalkan kampungnya, mereka itu memberikan sesajen atau makanan kepada berhala-berhala mereka yang berada di satu tempat, diberikan makanan-makanan sesajen, kemudian mereka minta berdoa keselamatan ketika berburu, kemudian mereka satu kampung itu keluar, pergi berburu sampai sore baru pulang lagi untuk menghadap memberikan buruannya itu kepada berhala-berhalanya itu. Nah, Nabi Ibrahim kemudian melihat ini kesempatan. Wah, ini kalau saya bisa gunakan kesempatan ini saya bisa mengumpulkan kaumku dalam waktu yang sangat singkat dan pasti semuanya berkumpul. Maka ketika Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya itu untuk keluar. Ayo Ibrahim, sekarang ini sudah waktunya hari raya kita, hari besar. Kamu harus ikut pergi keluar untuk berburu. Namun apa kata Nabi Ibrahim? Direkam percakapannya dalam surat As-Saffat ayat ke-89. Faqala inni sakimun. Kata Nabi Ibrahim, waduh, maaf, sesungguhnya inni sakimun, aku sedang sakit. Ini perkataan Nabi Ibrahim kebohongan yang pertama. Jadi nanti di Quran itu ada Nabi Ibrahim sepanjang hidupnya hanya 3 kali berbohong. Nanti kami jabarkan satu persatu. Yang pertama, kebohongan pertama adalah ketika peristiwa ini. Ketika diajak oleh kaumnya itu untuk keluar berburu dalam rangka merayakan hari raya mereka untuk mempersembahkan hasil buruan kepada berhala-berhalanya,
Nabi Ibrahim berbohong, qala inni sakimun. Saya ini sedang sakit. Fatawallaw anhu mudbirin. Akhirnya mereka berpaling meninggalkan Ibrahim seraya meninggalkannya. Faragha ila ilahatihim faqala ala ta'kulun. Nah, ketika tahu sudah kaumnya itu meninggalkan kampung halamannya, wah ini sudah tidak ada orang di sini. Akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadahan kaumnya yang mana di sana terkumpul semua berhala-berhala. Di sana ada satu berhala besar, dikisahkan itu berhalanya berupa patungnya Raja Namrud. Itu berhala yang paling besar, kemudian banyak berhala-berhala kecil di situ. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada mereka? Faragha ila alihatihim, kemudian Nabi Ibrahim langsung menuju ke berhala-berhalanya. Faqala ala ta'kulun, wahai berhala, kenapa enggak dimakan ini sajen-sajennya? Kenapa enggak dimakan ini makanan-makanannya? Ala ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Faragha alaihim darban bil yamin. Ditanya, kamu kok enggak dimakan ini? Enggak bisa jawab. Kemudian oleh Nabi Ibrahim fadaraba darban bil yamin. Dipukul dengan tangan kanannya, dihancurkan dengan tangan kanannya. Seluruh berhala-berhala kecil ditanya satu-satu. Kok tidak dimakan? Apa kamu enggak bisa mendengar apa yang saya ucapkan? Masih diam saja, namanya patung. Langsung dihancurkan. Dan seterusnya sampai tidak ada patung yang tersisa. Hanya kemudian tinggal satu yang disisakan oleh Nabi Ibrahim, yaitu patung yang paling besar. Akhirnya ketika kaumnya itu pulang dari berburu, dari perayaan hari rayanya itu pulang, dan kemudian mereka ingin mempersembahkan hasil buruan itu kepada berhala sesembahannya, mereka kaget luar biasa. Ketika masuk situ seluruh berhala sudah hancur porak-poranda, kemudian sudah tak tersisa, sudah kacau tempat ibadah mereka. Hanya tersisa ada satu patung besar yang tersisa tidak hancur dan terkalung kapak di atasnya. Nah, mereka kemudian langsung marah, pasti siapa yang melakukan ini? Nah, kisah ini Allah kisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke 59. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Mereka dengan penuh amarah berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ada seorang berkata, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Wah, kami pernah mendengar ada seorang pemuda. Fatan itu seorang pemuda. Jadi Ibrahim melakukan itu tuh masih muda. Kami mendengar ada seorang pemuda yang sering mencela Tuhan-Tuhan kita. Dia dipanggil dengan nama Ibrahim, namanya adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Wah, kalau begitu panggil dia. Bawalah dia kemari, perlihatkan kepada orang-orang agar dia memberikan kesaksian. Inilah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ngumpulkan, enggak pada datang, manggil dakwah enggak pada mau menggubris. Akhirnya Nabi Ibrahim punya siasat. Wah, ini nanti kalau orang pas lagi keluar, saya hancurkan saja berhalanya. Kemudian pasti orang-orang kaget nyari-nyari saya. Orang pada kumpul di situ, wah, sudah saya tinggal datang. Nabi Ibrahim enggak gentar. Justru itu yang ditunggu Nabi Ibrahim untuk dipanggil. Akhirnya qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Panggil dia di hadapan seluruh halayak ramai ini. La'allahum yashhadun, supaya dia memberikan kesaksian. Langsung Nabi Ibrahim senang hati datang ke sana. Kok udah sehat, tadi katanya sakit. Memang Nabi Ibrahim berbohong ketika itu. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ditanya oleh pemuka kaumnya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini wahai Ibrahim? Qala, kemudian apa yang dikatakan Nabi Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum. Loh, kamu tuh gimana? Itu lihat jelas-jelas kapaknya ada di berhala yang paling besar, dia enggak hancur sendiri. Mungkin dia iri, kok semuanya disembah, mungkin dia pengennya disembah sendiri yang paling besar itu. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Apa kata Nabi Ibrahim? Sebenarnya patung besar ini yang melakukannya. Coba tanyakan kepada mereka, kepada dia. Jika memang mereka dapat berbicara. Nah, kalau misalkan Tuhanmu itu memang bisa berbicara, oh Tuhanmu katanya maha kuasa. Masa menghancurkan ini kamu masih menanyakan, udah jelas-jelas kapaknya itu di bawah siapa? Dia utuh sendiri. Coba tanya ke dia kalau memang dia bisa bicara. Itu jawaban Nabi Ibrahim. Sekali lagi langsung
Yang diserang itu logikanya, yang diserang itu langsung akal pikirannya. Kemudian farajau ila anfusihim, apa akhirnya kaumnya? Farajau ila anfusihim, akhirnya mereka mulai tolah-toleh melihat satu sama mereka. Mereka mulai sadar, faqalu innakum antumudz dzalimun. Akhirnya mereka mengatakan, kamulah yang telah berbuat zalim kepada sesama mereka. Kamu sih nggak jaga sini, kamu sih tadi nggak jaga di sini, kamu sih pergi semua sini nggak ada yang jaga. Akhirnya mereka menyadari, loh, Tuhan kok perlu dijaga. Tuhan tidak bisa berbicara. Nah, tapi tabiat dan karakter orang kafir adalah ketika mereka sudah tidak punya argumen, mereka sudah kalah berdebat, maka apa yang berlaku? Yaitu hukum rimba yang berlaku. Qala thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantikun. Kemudian mereka berkata, wahai Ibrahim, kamu tahu sendiri mereka itu tidak bisa berbicara. Kemudian Nabi Ibrahim membalas, kalau begitu mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa bicara? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurruhum. Kalau begitu kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagimu dan tidak bisa memberikan bahaya bagimu? Wong dihancurkan saja mereka tidak bisa melindungi diri. Mereka tidak bisa kemudian membela diri. Lantas kenapa engkau itu menyembah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat bagimu, bahkan tidak bisa berbicara, bahkan tidak bisa mengambil makanan di depannya. Nah, sudah habis kalah berdebat, berlakulah kemudian hukum rimba. Akal pikiran sudah kalah, akhirnya yang berlaku hukum rimba. Qalu harrikuhu wansuru alihatikum in kuntum fa'ilin. Mereka berkata, bakarlah dia, bakarlah Ibrahim dan bantulah Tuhan-Tuhanmu jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Nah, sudah berlakunya ancaman, kekerasan. Mereka sudah tidak punya alasan, tidak punya argumen lagi untuk membela diri mereka. Sudah jelas di depan mata mereka itu kalah dalam berlogika, akhirnya yang dilakukan adalah hukum rimba. Bakarlah Ibrahim. Akhirnya ketika itu seluruh kaumnya mengumpulkan kayu bakar dalam waktu yang cukup lama. Dikumpulkan kayu bakar itu sampai tinggi sekali, kemudian dinyalakan apinya, yang mana kemudian orang itu ketika mau memasukkan Nabi Ibrahim ke dalamnya itu tidak bisa dari dekat, harus dilemparkan. Di sini dikisahkan menggunakan manjanik. Jadi seperti apa? Kayak ketapel. Kalau di senjata katapult gitu ya. Jadi dipakai ketapel dari jauh. Itu kemudian Nabi Ibrahim hendak dibakar karena mereka sudah kalah argumentasi, sudah kita bakar saja, kita binasakan yang namanya Ibrahim ini. Jadi ketika itu tidak ada orang beriman, maka ini salah satu alasan kenapa Nabi Ibrahim itu dipanggil sebagai Bapak Tauhid. Karena diriwayatkan ketika itu di atas muka bumi tidak ada orang beriman kecuali 3. Nabi Ibrahim, kemudian Sarah, Siti Sarah istrinya, dan Nabi Lut. Hanya 3 orang yang beriman kepada Allah ketika itu. Maka kemudian kelak yang meneruskan dakwah Tauhid sehingga hari ini tetap ada ibadatullah, salah satunya ada jasa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya hari pembakaran itu tiba. Setelah kayu-kayu dikumpulkan, terkumpul begitu tingginya dan dinyalakan api, diriwayatkan bahwasanya api itu menyala bertahan di sana itu sekitar 40 atau 50 hari. Api itu tidak padam, saking besarnya. Kita saja mungkin kemarin anak-anak ini baru main api unggun, itu sebesar itu cuma 1 jam ya sudah mati. Berarti kalau 40 hari itu sebesar apa apinya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim dilemparkan dari tempat kejauhan ke dalam api itu. Nah ketika dilemparkan itu ada malaikat Jibril datang menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Dan ini Nabi Ibrahim terus berdoa ketika dalam proses dilemparkan itu ada doa yang masyhur sekali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi ketika malaikat Jibril menghampiri ketika masih di langit gitu, kita bayangkan lagi slow motion gitu ya. Malaikat Jibril menghampiri menawarkan bantuan. Nabi Ibrahim menolak, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetap sudah tidak ada lebih cepat daripada pertolongannya Allah. Hatta itu pertolongannya malaikat Jibril. Malaikat hujan
menghampiri. Engkau pengen saya turunkan hujan, hari ini juga seketika bisa padam api itu. Nabi Ibrahim tetap berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwasanya cukup Allah bagi penolongku dan dialah sebaik-baik pelindung. Karena Nabi Ibrahim yakin pertolongan Allah lebih cepat daripada bahkan malaikat hujan sekalipun. Kemudian ketika hendak menyentuh api itu, turunlah firman Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api itu, "Qulna ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kemudian Allah berfirman, "Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Jadilah engkau dingin dan selamat dan penuh keselamatan bagi Ibrahim. Jadi dicabut satu sifat api itu, api punya dua sifat, terang dan juga panas. Dicabut sifat panasnya oleh Allah dan itu begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mengendaki sesuatu maka Allah tinggal bicara, Allah tinggal berfirman kun fayakun. Maka Allah berfirman kepada api kuni bardan wasalaman. Kata para ulama, jika Allah tidak menambahkan salaman, hanya bardan saja, bisa jadi Nabi Ibrahim justru mati kedinginan. Maka jadilah wahai api engkau dingin dan penuh keselamatan. Maka ketika Nabi Ibrahim masuk ke dalam api itu tidak merasakan panas, bahkan penuh kenyamanan. Bahkan Nabi Ibrahim merasa tidak pernah merasakan tempat yang lebih nyaman dibanding ketika berada di api. Jadi selama 40 hari ke 50 hari itu orang-orang di luar mengiranya sudah mati, hangus, terbakar. Api itu tidak ada habisnya, tidak mungkin ini orang kok bertahan hidup selama itu di dalam api. Namun dirasakan Nabi Ibrahim justru nikmat. Bahkan Nabi di dalam sebuah riwayat, Nabi Ibrahim mengatakan belum pernah aku melalui hari-hari dan malam yang lebih nikmat melebihi saat aku berada di dalam kobaran api. Ketika kemudian api setelah 50 hari itu orang begitu yakin, wah ini sudah selesai kisahnya Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim bisa keluar dengan penuh keselamatan dan tidak ada bekas hangus sedikit pun, tidak ada bekas terbakar sedikit pun. Namun dalam proses tadi terjadinya kobaran api itu ada sebuah riwayat dan kisah juga yang sering hari ini kita gunakan itu sebagai hujah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadinya kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim, seluruh hewan-hewan itu berusaha untuk memadamkan apinya. Ada kisahnya burung pipit hanya kemudian membawa setetes air, kemudian diteteskan di atas api itu. Ada seekor semut kemudian membawa setetes air. Semua hewan-hewan di dunia ketika itu, ketika kobaran api itu terjadi, semua hewan itu berusaha memadamkan apinya yang membakar Nabi Ibrahim. Maka kata Rasulullah kecuali satu, yaitu hewan cicak atau tokek. Dia justru meniup-niup api itu supaya semakin besar. Nah, kemudian dengan hadis itu Rasul memerintahkan untuk membunuh cicak atau tokek jika kita mendapatinya. Karena dia adalah hewan yang ketika Nabi Ibrahim sedang dibakar itu dia meniup-niup untuk membesarkan apinya. Ini menunjukkan bahwa saya memang tidak berpengaruh tetesan itu. Bahkan mungkin tidak berpengaruh tiupannya tokek itu untuk memperbesar apinya. Namun menunjukkan di mana kemudian mereka berpihak dan berada. Tetes air itu mungkin tidak berpengaruh, tapi menunjukkan bahwa dia ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, menyelamatkan kekasih Allah. Dan juga tiupan tokek atau cicak tadi juga tidak berpengaruh sedikit pun untuk memperbesar apinya. Namun menunjukkan bahwa dia berada di pihak yang ingin mencelakakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka hari ini mungkin banyak daripada kita menggunakan hujah ini, dan ini dalam hadis Rasulullah sahih riwayatnya, memang mungkin apa yang kita lakukan hari ini, donasi kita mungkin tidak seberapa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita kemudian sedang diberikan ujian oleh Allah. Atau mungkin boikot kita juga tidak berpengaruh seberapa. Namun bukan itu, Nabi Ibrahim juga selamat karena pertolongan Allah. Sudah memang Allah menentukan itu selamat, namun Allah menilai di pihak mana ketika itu saudara-saudaranya. Kita yakin Allah akan turunkan keselamatan dan kemenangan bagi saudara kita. Namun hari ini Allah pun menilai, menguji keimanan kita berada di pihak mana kita. Jangan-jangan kemudian naudzubillah kita termasuk yang meniup-niup, memprovokasi, meniup supaya semakin panas. Sudah tidak perlu donasi, tidak perlu, enggak berpengaruh dan seterusnya. Nah, ini kisah
daripada hewan ketika itu yang kemudian bersikap ketika terjadinya kejadian pembakaran Nabi Ibrahim. Setelah kemudian kejadian itu, Nabi Ibrahim kemudian hijrah dari Kaldan menuju masih di Babilonia ketika itu. Di sana kemudian bertemu dengan Raja Namrud. Nah, jadi ketika itu belum ada Namrud, ketika di Kaldan itu belum bertemu Namrud. Kemudian ketika itu Nabi Ibrahim hijrah ke Nahar. Masih di daerah Irak kalau hari ini. Setelah dibakar oleh kaumnya tadi, kemudian hijrah ke daerah Nahar bertemu dengan Raja Babylon, namanya adalah Namrud. Nah, ketika dalam perjalanan itu hanya 3 orang tadi, hanya Nabi Ibrahim, kemudian Sarah istrinya, dan juga keponakannya yaitu Nabi Lut. Ketika di tengah perjalanan itu Nabi Ibrahim sudah kehabisan bekal. Sudah kemudian kehabisan bekal, dan orang-orang di sana itu kalau ada kebiasaan untuk meminta makanan, karena yang memiliki persediaan makanan adalah Raja Namrud. Mereka kalau meminta persediaan makanan itu minta ke Raja Namrud sambil menyembah, sambil kemudian bersujud kepada Raja Namrud. Kemudian setelah itu baru diberi makanan oleh Raja Namrud. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim tahu, wah ini orang-orang kalau habis perbekalan makanannya datang ke Raja Namrud. Kemudian dia menghadap Raja Namrud. Ternyata sampai sana diminta untuk bersujud kepadanya. Wah, Nabi Ibrahim tentu menolak. Ini kemudian dirangkum dalam surah Al-Baqarah ayat 258. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim berkata, tidak, Tuhanku itu adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Namun orang itu berkata, atau Namrud itu kemudian berkata, oh saya pun juga bisa menghidupkan dan mematikan. Lantas kemudian panggil 2 orang ke hadapan saya. Yang satu itu duanya itu sebenarnya sudah tahanan, divonis mati. Kemudian kata Raja Namrud, yang ini bunuh, dimatikan, yang sini dibiarkan hidup. Nah, kemudian apa katanya? Lihat, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Pak Nabi Ibrahim tahu, wah ini saking bodohnya, ini bukan itu yang dimaksud menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan hal itu untuk kemudian melawan balik. Wah ini kalau cuman saya lawan ini nanti cuman habis energi saya atau malah saya bisa dihabisi. Apa kata Nabi Ibrahim? Wah kalau begitu Tuhanku adalah yang bisa menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau begitu, kalau kamu memang Tuhan, coba terbitkan dari barat. Wah sudah, gak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau kamu memang aku Tuhan, coba bikin kebalikan dari Tuhanku. Kalau Tuhanku itu bisa menerbitkan dari timur, kamu coba kebalikan, terbitkan matahari itu dari barat. Maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, terdiamlah Namrud itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Maka kemudian diusirlah Nabi Ibrahim dan tidak mendapatkan makanan ketika itu. Dan terus didakwahi Raja Namrud tidak mau beriman. Nah, akhirnya ternyata raja yang congkak dan termasuk 4 raja dunia, bahwasanya di dunia ini dalam perjalanan sejarah hanya ada 4 raja dunia, 2 mukmin, 2 kafir. Yang mukmin adalah Dzulqarnain dan Raja Sulaiman dan Nabi Sulaiman, dan yang kafir adalah Namrud dan juga Bukhtanasar. Nah, Namrud itu termasuk raja dunia yang hampir menguasai seluruh dunia, mengaku Tuhan, ternyata binasanya hanya dengan seekor lalat. Allah utus seekor lalat kemudian masuk ke dalam hidungnya, ya, kemudian sampai ke otaknya. Nah, itu diriwayatkan selama 400 tahun. Jadi diriwayatkan Namrud itu berkuasa selama 400 tahun. Tapi dalam kondisi tadi ada lalat di dalam dirinya, menggerogoti dagingnya dari dalam. Nah, orang kemasukan lalat itu kan rasanya udah gak karuan. Terus dipukul-pukul kepalanya dengan tongkatnya itu untuk mengeluarkan lalat itu. Akhirnya Namrud itu mati karena tadi memukuli dirinya sendiri. Nah, hanya dengan seekor lalat, kesombongan dan kecongkakan Nabi Ibrahim, kecongkakan Raja Namrud itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pulanglah Nabi Ibrahim tadi karena tidak mendapatkan makanan, kemudian pulang tanpa membawa makanan. Namun di tengah perjalanan
Nabi Ibrahim, wah, nanti untuk menghibur keluarganya, wah saya pergi tidak bawa apa-apa, jangan sampai pulang juga tidak membawa apa-apa. Akhirnya ketika di tengah perjalanan Nabi Ibrahim itu ranselnya dimasukkan pasir, bebatuan pasir ke dalam ranselnya untuk nanti ya ketika orang rumah melihat, oh ini bawa makanan, padahal hanya untuk menghibur supaya tidak kecewa. Ketika masuk rumah, saking lelahnya, capeknya Nabi Ibrahim, langsung diletakkan ranselnya itu di pinggirnya dan Nabi Ibrahim langsung tertidur ketika masuk rumah. Tanpa sepengetahuan Nabi Ibrahim ketika tertidur, istrinya yaitu Siti Sarah membuka ranselnya. Dilihat banyak makanan, melimpah makanan yang mewah, bermacam-macam aneka makanan dalam tasnya. Begitu bahagianya Siti Sarah kemudian memasak makanan itu. Kemudian tidak lama Nabi Ibrahim terbangun. Loh, ranselnya kok enggak ada di sampingnya itu. Kemudian lihat istrinya kok masak. Loh, masak apa? Perasaan tadi cuman bawa pasir sama batu. Kemudian ketika dihidangkan, loh kamu dapat dari mana makanan ini? Loh tadi saya dapat dari ranselmu wahai Nabi Ibrahim. Akhirnya dari situ Nabi Ibrahim yakin bahwa Allah pasti menolong dan memenuhi daripada kebutuhan hamba-hambanya beriman dan bertakwa. Itu salah satu kisah dari perjalanan Nabi Ibrahim ketika itu dengan Raja Namrud. Akhirnya setelah dari Kaldan kemudian ke Haran masih di Irak, kemudian Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Syam. Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Syam ke Baitul Maqdis di Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim hijrah ke Syam, di sana ternyata daerahnya sedang kekeringan juga, sulit untuk mencari bahan makanan. Akhirnya Nabi Ibrahim hijrah lagi ke Mesir. Nah, perjalanan Nabi Ibrahim yang sering hijrah menyeberang dari satu tempat ke tempat lainnya itu kalau dalam bahasa Arab namanya menyeberang itu abbaro yu'abbiru. Maka bahasanya Nabi Ibrahim itu bahasa Ibrani. Ibrani itu dari kalimat abbaro yu'abbiru atau bahasa ya seberang dari Kaldan, Haran, ke Syam, kemudian ke Mesir. Nah, di Mesir ketika itu adalah negara yang makmur. Namun dipimpin oleh raja yang zalim, yang lalim. Yang mana dikisahkan raja di sana itu tidak bisa melihat wanita cantik. Pokoknya ada wanita cantik langsung pengen dia miliki. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim masuk ke situ bersama istrinya yaitu Siti Sarah, tahu ada pasukannya melihat ada orang baru datang bersama wanita yang sangat cantik. Nah, jadi Siti Sarah itu dalam sebuah riwayat bahkan Siti Sarah itu adalah wanita tercantik di dunia setelah Siti Hawa. Jadi Siti Hawa itu ibunya manusia itu yang paling cantik. Kemudian kalau kita dengar kisah Nabi yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Kalau wanita yang paling cantik itu Siti Sarah. Maka nanti Siti Sarah itu adalah ibundanya nenek moyangnya Yahudi gitu ya. Maka kalau mungkin orang-orang Yahudi banyak yang cantik-cantik ya memang nenek moyangnya Siti Sarah itu. Ya, Siti Sarah ada Nabi Yusuf juga nanti keturunannya dari Siti Sarah. Kemudian ditanya, kamu siapanya dia? Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, saya ini saudaranya dia. Ketika Siti Sarah ditanya juga, kamu siapanya lelaki ini? Saya ini saudarinya. Nah, itu kebohongan yang ketiga. Tadi kebohongan yang pertama mengatakan saya sedang sakit. Yang kedua tadi ketika mengatakan ini patung besar yang merobohkan patung-patung sekitarnya. Yang kebohongan yang ketiga adalah ketika Nabi Ibrahim mengatakan kamu adalah atau istrinya adalah saudarinya. Supaya apa? Kalau Nabi Ibrahim mengatakan, oh ini istri saya, langsung pasti dibunuh Nabi Ibrahim. Nah, kami mengatakan saudarinya, kemudian dibiarkan. Itu kebohongan yang ketiga, tapi semuanya tidak murni kebohongan. Karena kata Nabi Ibrahim, memang seorang mukmin itu bersaudara. Dan sekarang yang mukmin cuma tinggal saya sama kamu, sama Lut, ya kan? Maka kita ini sebenarnya juga saudara. Kemudian dipanggillah Siti Sarah itu untuk menghadap Raja Mesir yang zalim tadi. Dipanggil, kemudian Nabi Ibrahim tidak tenang di rumah. Ketika sepanjang Siti Sarah itu dipanggil, Nabi Ibrahim itu terus sholat, terus kemudian memohon perlindungan kepada Allah. Nah, ketika kemudian Siti Sarah itu dipanggil menghadap ke raja tadi, ingin disentuh oleh Raja zalim tadi, tiba-tiba tubuhnya mengeras kaku. Ya, kayak orang stroke mungkin gitu ya, langsung kemudian tidak bisa bergerak. Kemudian berkata kepada Siti Sarah itu, wahai mohonkanlah ampun untukku. Akhirnya Siti Sarah berdoa mohonkan ampun untuk raja tadi, bisa gerak lagi. Langsung kemudian pengen menyentuh lagi, tiba-tiba kaku lagi. Terus diminta doa lagi kepada Siti Sarah, minta diampuni dirinya. Akhirnya
Siti Sarah mendoakan lagi, bisa berkali sampai 3 kali. Kemudian akhirnya raja tadi berkata, wah kamu ini bukan membawa seorang wanita ke hadapanku, tapi engkau membawa syaitan ke hadapanku gitu. Karena tidak bisa disentuh, tidak bisa diapa-apakan. Akhirnya disuruh pulang, bahkan kemudian dihadiahi seorang wanita untuk melayaninya, itu bernama Hajar. Nah, jadi dari situlah kemudian Sarah memiliki pelayan yang bernama Hajar, merupakan hadiah dari Raja Mesir ketika itu. Bahkan diberi hadiah harta yang banyak dan juga diberi hadiah berupa hewan ternak yang sangat banyak. Dengan bekal yang demikian banyak itu, akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi ke Syam. Karena memang Syam itu adalah tanah yang memang kemudian Allah firmankan untuk Nabi Ibrahim pergi ke sana. Ke Syam itu, kemudian kisahnya kembali ke Syam, bersama Lut juga, karena Lut juga sudah punya harta yang banyak. Lut disuruh kemudian bablas gitu Pak ya. Kamu melanjutkan perjalanan karena kamu sudah punya harta yang cukup, kamu pergi ke daerah Sodom. Sodom itu di atasnya Syam. Jadi kalau sekarang mana ya? Yordania. Ya di atasnya itu, jadi melanjutkan perjalanan ke atas, ya, nyebrang lagi. Jadi dari Mesir menyeberang lagi ke Syam, ke Palestina. Nah, hanya karena tadi proses seberang sana seberang sini, disebutlah termasuk bahasanya kaum Nabi Ibrahim itu adalah bahasa Ibrani. Nah, nanti kemudian singkat cerita di sana ternyata istrinya Sarah itu mandul, tidak bisa melahirkan. Kemudian Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar tadi dan melahirkan Ismail di Syam, di Palestina. Maka mungkin ini sedikit kami berikan, kalau hari ini orang-orang Yahudi mengatakan Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan, maka kita bisa tantang balik, janji yang mana? Coba ditunjukkan janji yang mana yang Allah berikan itu Palestina adalah tanahnya orang-orang Yahudi. Kalau mau ditarik sejarahnya, justru Nabi Ismail itu yang lahir di Palestina. Nabi Ismail itu lahirnya di Palestina. Nabi Ismail itu adalah nenek moyangnya bangsa Arab atau nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail yang lahir di Palestina, tapi nanti karena kecemburuannya Sarah akhirnya dibawa ke Mekah. Nah, jadi kalau kita bicara sejarah, tapi kita tidak pernah mengklaim, orang Islam tidak pernah mengklaim ini tanah nenek moyangnya. Padahal yang lahir di situ adalah Ismail alaihissalam. Nah ini nanti kisah tentang Nabi Ibrahim masih berlanjut panjang. Bagaimana kemudian keturunan Nabi Ibrahim itu yang seluruhnya menjadi nabi dan rasul, maka beliau juga disebut sebagai Abul Anbiya, ayahnya para nabi dan rasul. Karena setelah Nabi Ibrahim tidak ada nabi dan rasul kecuali pasti keturunannya Nabi Ibrahim. Entah itu dari Ishak atau dari Ismail. Dari Ismail hanya satu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nanti dari Ishak semuanya. Nah, kecuali tadi Nabi Lut yang saudaranya itu. Nah, nanti ada kisahnya juga Nabi Lut, kisah yang terkenal juga tentang kaum Nabi Lut yang terjadi di sana, kemaksiatan, kedurhakaan yang belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya. Itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan menyelamatkan akidah, perjalanan menyelamatkan dinullah, maka sering kemudian Islam juga disebut sebagai millata Ibrahim Hanifah, sebagai milahnya Ibrahim yang lurus, karena Ibrahim menyelamatkan akidah itu hanya berbekal dengan keluarganya, istrinya dan ponakannya sendiri, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bukan hanyalah untuk menyelamatkan akidah Islamiyah. Bahkan sampai beliau dibakar dengan api yang menyala, beliau kemudian sampai berhadapan langsung dengan raja dunia ketika itu, kemudian berhadapan langsung dengan raja zolim yang ingin menyakiti istrinya dan seterusnya. Semua kesulitan-kesulitan itu sudah dirasakan Nabi Ibrahim. Tidak sampai situ penderitaannya. Nanti sudah mendapatkan anak yang ditunggu-tunggu, Nabi Ismail disuruh nyembelih. Nanti kemudian ada lagi yang ditunggu, ternyata ketika di usia tua baru diberi keturunan lagi namanya Nabi Ishak dan seterusnya. Maka dengan penuh perjuangan itu beliau termasuk salah satu rasul yang mendapatkan gelar sebagai ulul azmi. Sebagai 5 rasul yang memang memiliki kemuliaan dan keutamaan yang melebihi daripada utusan-utusan Allah yang lainnya. Demikian kisah singkat ini kami sampaikan. Semoga bisa kita ambil hikmah, pelajaran dan juga ibrah bersama-sama pada kesempatan sore hari ini. Seringkali kita itu lebih mudah mengambil pelajaran, nasihat daripada kisah yang memang ada orang yang kemudian sudah melakukannya. Kita belajar dari kisah perjalanan orang lain. Dan tentu tidak ada yang lebih berhak kita pelajari kisah perjalanannya selain manusia-manusia utama, yaitu para nabi dan rasul. Di dalam salah satu adab kita kepada nabi dan rasul dan salah satu tata cara kita mengimani nabi dan rasul adalah yakin bahwa nabi dan rasul itu adalah manusia terbaik di setiap zamannya.
Maka pada zaman itu yang paling baik ya Nabi Ibrahim. Maka salah satu gelar beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi nanti ada lebih tinggi dari Khalilullah, yaitu Habibullah. Habibullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah saja sudah dahsyat luar biasa. Itu mungkin jamaah sekalian dirahmati Allah. Semoga kisah ini menjadikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga akidah tauhid kita. Bahkan tadi Nabi Ibrahim hanya dalam kondisi ketika itu hanya 3 orang yang beriman di muka bumi tetap mempertahankan keimanannya. Berdakwah dengan cara-cara yang kemudian menyesuaikan dengan umatnya. Ketika itu umatnya mengedepankan logika dan cara berpikir, dilawan dengan hal yang sama. Digunakan cara berpikir logika yang kemudian bisa mematahkan argumen-argumen mereka. Dan kemudian terus bertawakal, hanya kemudian mencukupkan diri sebagai penolong dan pelindung hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya dalam doanya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka nanti ada salah satu kisah itu dalam masih perjalanan Nabi Ibrahim, salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim itu senantiasa dikabulkan doanya. Kecuali satu doa yang untuk ayahnya, maka Allah tegur langsung, illa qaula Ibrahima la astaghfir li abihi la astaghfiruna laka ila akhir ayat. Tapi sisanya doa-doa itu selalu dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Ibrahim berdoa di atas Mekah, diutus dari sini ada seorang yang berdakwah, maka ribuan tahun selanjutnya Allah bangkit, Allah utus, Allah lahirkan di atas bumi Mekah yang didoakan Nabi Ibrahim itu ada seorang manusia bernama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali lagi ini kita semua dalam rangka mentadaburi daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Semua kisahnya semuanya terrangkum di dalam Quran. Kalau kami simpulkan, jadi di surat Al-An'am ada 4 ayat sekitar 76 sampai 79. Di surat Maryam ayat 42 sampai 47. Al-Anbiya ini yang cukup panjang tentang tadi dengan berhala-berhala itu 57 sampai 69. As-Saffat itu 89 sampai 93. Itu sedikit daripada ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim. Sisanya masih banyak yang lain, namun perjalanannya kurang lebih hampir sama. Jadi ada 4 fase tadi kurang lebih ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada kaumnya penyembah benda-benda di langit. Kemudian ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Kemudian ketika kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Zalim bernama Namrud, itu kurang lebih 4 kisah itu yang mengawali perjalanan akidah Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti masih ada bagaimana Nabi Ibrahim di Mekah, ada proses sa'i dan seterusnya. Itu semua masih kisahnya satu nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Semoga ada kesempatan yang lain nanti kita sama-sama menggali kisah-kisah para utusan Allah yang mulia ini, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang kelak mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul, khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mari kita tutup.